Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama Bapak Agi Rahmat Wahyudi, NIM 0606-128-22-5033. Bapak dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Rekreasi. Bapak sekarang berada di semester 3, Universitas Sriwijaya. Halo siswa sekalian, apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang narkoba. Bapak harap kalian semua sehat selalu ya. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang narkoba, mulai dari pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, tanda-tanda penggunaan narkoba, bahaya penggunaan narkoba, dan pencegahan narkoba. Nah, kalian tahu nggak berita seseorang komedian yang terjerat kasus narkoba? Dan beritanya baru-baru ini. Dan kalian tahu nggak cara pemakaiannya yang sangat menyeramkan. Jadi di Indonesia banyak sekali, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, mereka semua terjerat kasus penyalahgunaan penggunaan narkoba. Dan juga berita di televisi selalu ramai dengan permasalahan narkoba. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran ini nantinya anak-anak sekalian dapat menjauhi narkoba. Dan diharapkan nantinya siswa sekalian dapat menerapkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan juga kalian sebagai remaja menjadikan remaja yang positif dan juga edukatif dalam pengertian narkoba, pengetahuan tentang narkoba, dan apapun itu tentang narkoba, kalian harus tahu agar tidak terjerumus ke dalamnya. Nah, baiklah, kali ini kita bakalan masuk langsung ke materinya. Pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan. Saat ini, bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menyenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis yang berlebih bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Nah, dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetapi tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakainya sama sekali. Baiklah, pengertian narkoba, narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya ingat dan juga rangsang. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, siswa sekalian jangan sampai terjerat ya. Jadi, obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Pemanfaatan dari zat itu adalah sebagai obat penghilang rasa nyeri, serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan. Baiklah, mari kita simak ulasannya berikut ini. Di sini Bapak akan menjelaskan jenis-jenis narkoba, narkotika, dan obat-obatan. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya menjadi 3 golongan, dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungannya. Nah, di sini pada narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi
karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Selanjutnya, pada narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapanya diantaranya adalah seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya pada narkotika golongan 3. Dan yang terakhir ini, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Narkotika jenis semisintetis, pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrasi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Narkotika jenis alami, ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana karena kandungannya yang masih kuat. Zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Bahayanya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan, peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat, tak kenal jenis kelamin dan usia. Semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Seperti kalian bermain game, kalian akan kecanduan. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan yang dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi kehidupan dan kesehatan. Di antaranya adalah yang pertama adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Nah, selanjutnya dampak pada halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakai berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Nah, menurunnya tingkat kesadaran pemakaian yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus-menerus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Baik, dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan, sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Nah, ini dampak narkoba yang paling buruk adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi dan dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang. Dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi
jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis, sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memiliki dampak atau memberikan dampak yang positif bagi tubuh, yang ada kualitas hidup menjadi terganggu. Relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi kehidupan dan kesehatan. Jadi anak-anak sekalian, karena kita hari ini mempelajari materi narkoba, Bapak harap kalian memahami materi yang sudah Bapak sampaikan. Kalian tidak perlu bergerak, cukup duduk manis, tonton video pembelajaran ini, dan kalian akan mendapatkan ilmu dari pembelajaran ini. Dan juga Bapak meminta kalian untuk mengerjakan tugas membuat esai tentang narkoba. Jadi sampai mana pemahaman siswa sekalian mengenai penjelasan Bapak kali ini. Nanti pengumpulannya bisa melalui Google Form. Jadi di sini sekian dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.